Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denis Prasetya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal cobalah dan soal tantangan bab prinsip dan pendekatan geografi. Tentunya kalian masih ingat ya, yang berkaitan dengan prinsip geografi supaya lebih mudah dihafal dan dipahami. Caranya adalah dengan cara Desidisco. Caranya Desidisco. Apa itu Desidisco? Des dari kata deskripsi, I dari kata interrelasi, dis dari kata distribusi, dan ko adalah dari kata korologi. Oke, pertama deskripsi. Deskripsi kata kuncinya adalah menjelaskan. Oke, kata kuncinya adalah menjelaskan. Kemudian ada juga yang interrelasi. Interrelasi adalah hubungan. Hubungan nanti bisa hubungan sebab akibat ya, atau keterkaitan fenomena fenomena geosfer, keterkaitan. Oke, kemudian ada juga yang distribusi. Distribusi adalah berkaitan dengan apa? Persebaran. Oke, persebaran apa ini ya? Jadi persebaran fenomena geosfer yang ada di dalam atau di atas permukaan bumi itu adalah yang tidak merata. Kemudian ada yang dari kata korologi. Korologi. Apa itu korologi? Korologi adalah gabungan dari prinsip-prinsip sebelumnya, bisa gabungan deskripsi interrelasi, ataupun interasi dengan distribusi, ataupun gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya ini. Itu adalah prinsip geografi. Kemudian ada juga pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ada tiga ya. Pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial. Kemudian ada pendekatan kelingkungan atau ekologi, ada juga pendekatan kompleks wilayah atau yang disebut dengan regional. Nah, apa yang disebut dengan pendekatan keruangan? Keruangan adalah berkaitan dengan persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan dan atau perbedaan. Perbedaan apa nih? Berkaitan dengan pasti suatu fenomena geosfer melalui aspek ruangan. Kemudian ada juga yang kelingkungan. Nah, kelingkungan ini adalah berkaitan dengan apa? Kalau lingkungan itu adalah berkaitan dengan interaksi. Nah, interaksi siapa? Pasti adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah yang kelingkungan. Kemudian ada yang kompleks wilayah. Kompleks wilayah itu berkaitan dengan apa sih? Itu adalah gabungan. Nah, sama dengan korologi di prinsip ada gabungan juga, di pendekatan juga ada gabungan. Jadi gabungan pendekatan keruangan ke lingkungan itu adalah yang kompleks wilayah, atau lebih tepatnya adalah berkaitan dengan membandingkan berbagai kawasan pada muka bumi, atau pendekatan gabungan dari keruangan dan kelingkungan. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Oke, soal nomor satu, soal cobalah. Di Indonesia ditemukan berbagai macam barang tambang. Minyak bumi ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, emas di Papua, dan sebagainya. Nah, prinsip yang digunakan geografi dalam mengkaji hal tersebut adalah oke. Ketika kalian mengerjakan soal, silahkan cari kata kuncinya, kemudian dianalisis. Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya. Oke, di nomor satu ini kata kuncinya berada di mana sih? Nah, kata kuncinya ternyata berada di sini. Nah, di sini disebutkan di Indonesia ditemukan berbagai macam barang tambang. Nah, kata kunci pertama ada di sini. Minyak bumi ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, dan emas di Papua. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan persebaran. Nah, yang ini ya, berkaitan dengan distribusi, berarti persebaran gejala atau fakta geosfer yang ada di permukaan bumi itu yang persebarannya tidak merata. Berarti sudah jelas kalau berkaitan dengan persebaran, pasti prinsipnya adalah prinsip yang distribusi. Nah, kalau di sini ada yang deskripsi, korelasi, ada interrelasi, ini kurang tepat ya, apalagi korologi ini juga. Oke, jawabannya sudah jelas. Distribusi. Kita geser ke soal yang nomor 2. Ini penebangan hutan secara berlebihan telah mengakibatkan timbulnya berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor yang mengancam kehidupan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungan. Nah, dalam geografi hal tersebut sesuai dengan prinsip. Nah, kata kuncinya di mana ya?
kata kuncinya sebenarnya sudah tersirat atau bahkan tersurat di soal ini. Nah, yang ditanyakan adalah prinsip. Nah, kata kuncinya ternyata di sini, teman-teman. Keterkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungan alam. Nah, berarti jawabannya udah jelas ya. Kalau yang berkaitan dengan keterkaitan pasti adalah yang interrelasi. Berarti sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah penebangan hutan. Di sini sebabnya. Kemudian akibatnya apa? Timbul berbagai bencana, mulai dari banjir, longsor yang mengancam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Berarti jawabannya udah jelas, interrelasi. Oke, kita baca soal selanjutnya. Soal nomor 3. Di Indonesia banyak sekali permasalahan lingkungan, pembakaran hutan, asap kendaraan, serta asap pabrik memicu peningkatan pemanasan global di Indonesia. Oke, kemudian pertanyaannya, fenomena tersebut dapat dikaji melalui pendekatan. Nah, pertanyaannya adalah pendekatan ini ada. Yang disebut dengan pendekatan adalah suatu langkah atau metode khusus untuk apa? Untuk melakukan analisa dalam memahami gejala-gejala geosfer. Nah, kata kuncinya di mana untuk soal yang nomor 3 ini? Oke, kata kuncinya ternyata ada di sini, teman-teman. Berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan, oke, disebabkan oleh apa? Ternyata disebabkan oleh pembakaran hutan, asap kendaraan, kemudian asap pabrik. Nah, akibatnya apa? Dapat meningkatkan pemanasan global. Berarti itu berkaitan dengan apa? Interaksi. Interaksi antara siapa? Manusia dan lingkungannya. Ada sebab akibatnya juga. Berarti jawabannya yang berkaitan dengan pendekatan itu adalah apakah ke ruangan, ke lingkungan, atau kompleks wilayah? Oke, jawabannya udah jelas ya, berkaitan dengan ke lingkungannya, hubungan manusia dengan lingkungannya. Manusia membuat pencemaran, berarti jawabannya adalah pendekatan yang ke lingkungan atau ekologi. Berarti jawabannya adalah yang B, ke lingkungan. Oke, kalau spasial ini sama dengan ke ruangan, kompleks wilayah. Nah, berarti sudah pasti salah itu ya. Paling tepat adalah yang ke lingkungan. Oke, itu untuk soal nomor 1 dan sampai nomor 3. Kita ganti soal tantangan. Nah, di sini ada sebuah narasi atau sebuah bacaan ya untuk soal tantangan kita. Ada soal 3 soal tantangan. Oke, tips dari saya ketika kalian mengerjakan soal dan ada bacaannya yang begitu banyak, silakan hal yang pertama kalian lakukan adalah silakan baca soalnya terlebih dahulu. Oke. Di soal nomor 1, soal tantangan, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan literasi ya, ada berkaitan dengan nanti kalian terutama untuk kelas 1 akan ada tes yang namanya adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Nah, kita siapkan untuk itu. Oke, berarti kalian bisa fokus untuk membaca paragraf nomor 1 saja untuk efisiensi waktu kalian. Nah, kemudian di opsi jawaban kita lihat semuanya adalah jawabannya sama berkaitan dengan potensi bahaya cukup besar bagi penduduk di sekitarnya, cuma yang membedakan adalah angkanya saja. Nah, jumlah gunungnya saja yang membedakan. Oke, kita coba lihat bacaan paragraf nomor 1 ya. Nah, kita disuruh mencari pernyataan yang benar menurut paragraf 1. Nah, ternyata ini berkaitan dengan gunung api. Oke, kita baca. Indonesia didiami 127 gunung api aktif atau 13% dari gunung api aktif yang ada di dunia. Dari 127 gunung api aktif itu, sekitar 60% adalah gunung api yang memiliki potensi bahaya cukup besar bagi penduduk di dekatnya. Tipe gunung itu beragam, bla 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 sampai selesai ya. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Nah, tadi berkaitan juga dengan potensi bahaya cukup besar bagi penduduk di dekatnya. Kita lihat yang membedakan adalah nanti kita cari jumlah pastinya. Nah, ternyata di sini kata kuncinya berada di sini, teman-teman. Oke. Ternyata dari 127 gunung aktif itu sekitar 60% adalah gunung api yang memiliki potensi bahaya
cukup besar bagi penduduk di dekatnya. Berarti ini ada hitung-hitungan ya. Ini adalah berkaitan dengan penalaran kalian nih. Nah, berarti kalau kita hitung secara matematis, kita lihat jumlahnya adalah 127 gunung. Nah, ternyata 60% dari 127 itu adalah potensinya bahaya cukup besar bagi penduduk. Nah, totalnya 60% itu berapa? Berarti kan kalian tinggal mencari prosentasenya aja. 227 kali 60 dibagi 100. Nah, hasilnya berapa? Nanti akan ketemu. Oke, kita hitung hasilnya, kita lihat opsinya ya. Nah, ternyata jawabannya adalah berapa? 127 kali 60 dibagi 100, kalau tidak salah sekitar 76,2. Berarti kalau dibulatkan adalah 76. Nah, berarti kan sudah ketemu jawabannya. Oke, berarti opsi jawabannya adalah yang ada 76-nya. Berarti sekitar 76 gunung di Indonesia memiliki potensi bahaya cukup besar bagi penduduk di dekatnya. Berarti jawabannya udah ketemu ya. Ada 76 jumlah gunungnya. Oke, itu berkaitan dengan nomor 1. Oke, cukup mudah ya. Kita harus tahu dan bisa mencari kata kuncinya supaya kita bisa mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Berdasarkan paragraf 1, prinsip geografi yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena geografi dalam menjelaskan fakta-fakta di lapangan adalah, tadi kita sudah baca untuk paragraf nomor 1 itu hanya menjelaskan tentang gunung api aja, mulai dari jumlah gunungnya, kemudian tipe-tipe gunungnya, mulai dari A, B, C. Nah, itu akan berkaitan dengan prinsip apa? Berarti berkaitan dengan apa? Dia hanya menjelaskan. Berarti prinsip yang menjelaskan itu yang prinsip mana sih? Jawaban udah jelas berarti ya. Kalau menjelaskan pasti berkaitan dengan deskripsi. Menjelaskan jumlah gunungnya, tipe gunungnya apa. Nah, jawabannya adalah yang A, prinsip deskripsi. Kemudian kita geser ke soal terakhir. Letusan gunung api mengeluarkan material vulkanik yang bermanfaat bagi kesuburan tanah, sehingga daerah di sekitar gunung api digunakan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah, yang ditanyakan adalah prinsip. Prinsip geografi yang berkaitan dengan ini adalah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini, letusan gunung api mengeluarkan material vulkanik. Nah, kemudian ternyata akibat letusan itu tanahnya menjadi subur sehingga bermanfaat bagi masyarakat, terutama adalah lahan pertanian. Tentunya kalian tadi masih ingat prinsip yang berkaitan dengan itu. Nah, prinsip saya scroll ya. Prinsip yang berkaitan dengan sebab akibat. Berkaitan dengan yang terjadi letusan gunung api, tanahnya menjadi subur, cocok untuk pertanian adalah yang berkaitan dengan interrelasi, hubungan atau keterkaitan, berkaitan dengan sebab akibat. Sebabnya dari abu vulkanik menjadikan lahan di sekitar gunung api adalah lahan yang subur. Berarti jawabannya udah jelas ya, prinsip yang cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Kita ketemu lagi di pembahasan soal ataupun materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.